Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha, Kecamatan Medan Kolonia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kesempatan nikmat lahir batin, rezeki yang berlimpah, dan atas semua itu kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang begitu banyak, kata Allah, niscaya kalkulator manapun tidak akan ada yang sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Kita sudah pernah membahas tentang faedah salat berjamaah. Pun kita sudah pernah membahas tentang salat yang khusyuk itu diawali dari wudhu yang benar. Sudah kita bahas tentang wudhu yang benar. Lalu kemudian pada pertemuan kita malam ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam sholat berjamaah. Saya hanya mengutip dari kitab Bidayah wal Hidayah, Bidayah al-Hidayah, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menuliskan beberapa tentang adab-adab dalam sholat. Tapi yang dibahas di sini adalah adab dalam sholat berjamaah. Jadi adab ini lebih utama, karena dalam berbagai hal adab ini lebih diutamakan ketimbang ilmu. Karena itu kata Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ilmu. Nah, ini penting. Banyak orang yang nggak berilmu tapi nggak ada adabnya. Tapi kalau orang yang beradab, sekalipun ilmunya tidak luas, maka ini yang lebih utama. Jadi kalau kita dulu diajarin sama orang tua, jalan, kalau kita jalan melewati orang tua, kita badannya mundur sedikit kan. Ini persoalan-persoalan adab. Atau yang lebih ekstrim, ini misal tentang apa namanya? Berhubungan suami istri. Bolehkah kita melakukan oral seksual? Boleh tak? Ini persoalan adab, ya kan? Apakah pantas kita memperturutkan hawa nafsu sampai semacam binatang aja tak melakukan itu, gitu kan? Sekalipun tidak ada larangan dalam Islam, tidak ada larangan yang jelas bahwa orang seks tidak boleh, tapi ini persoalan adab. Nah, sholat berjamaah juga begitu. Sekalipun tidak ada dalil yang tegas melarang tentang beberapa hal nanti akan kita bahas, tapi karena persoalan adab ini mesti diperhatikan. Nah, Imam Al-Ghazali dia menyebutkan ada beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan adab itu bahwa imam wajib mempertimbangkan kenyamanan dan ketenangan makmum dalam
sholat berjamaah. Bahkan bukan hanya mempertimbangkan, tapi dia mesti menjaga. Contohnya yang berkaitan dengan ketenangan itu adalah ketika imam membaca qiraatul Fatihah atau qiraatul Quran, dia baca ayat. Bagaimana cara imam membaca ini mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan jamaah dalam salat. Jadi konsep yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu umbrella konsep namanya. Konsepnya payung. Dari atas pucuk pimpinan, imam ini kan pimpinan. Dari atas pucuk pimpinan harus memberikan ketenangan bagi jamaah. Ini yang disebut dengan umbrella konsep atau konsep payung. Nah, Bapak Ibu hadirin, imam yang qiraatul Fatihahnya bagus, tajwidnya pas, lalu kemudian makhrajul hurufnya tidak bersalahan, ini mempengaruhi, bahkan mempengaruhi kualitas sholat. Itu yang kemarin saya bahas tentang tata cara memilih imam. Syarat kedua menjadi imam itu adalah afshahuhum, fasih bacaannya. Jadi imam itu mesti fasih, karena imam mau dicontoh oleh makmumnya. Kalau bahkan hadirin, mazhab Syafi'i tidak sah sholat kepada imam yang tidak fasih. Jadi harus siapa yang bacaan Fatihah, kalau bacaan ayat itu masih sunnah ya, tidak dibaca juga nggak masalah. Tapi kalau sholatul Fatihah tidak pas bacaannya, nah ini yang bahaya. Jadi ketika imam membacakan Quran, membacakan sholatul Fatihah dari mulai bismi. Kalau di sini tradisinya tak pakai bismillah, langsung alhamdulillah ya. Cuman saya tadi kebetulan pakai bismillah, nggak masalah ya. Pokoknya dari mulai bismillah atau dari mulai alhamdulillah sampai waladhdallin, kalau tak pas bacaannya, ini bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah sholat. Kalau mazhab Maliki kesalahan ditanggung imam. Nah, kalau tidak sah sholat, ada makmum yang fasih bacaannya, tapi dia nggak jadi imam, dia jadi makmum. Kemudian mungkin dalam persoalan ini dia masbuk, terlambat. Kalau dia paham bahwa hancur bacaan imam ini dan dia bermadzhabkan Syafi'i, maka makmum yang ini boleh, nanti kita bahas, boleh bermufaroqah, memisahkan diri dari imam. Tapi ada adabnya juga. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan sholatul Fatihah ini, seorang imam mustilah belajar supaya bacaan Fatihah itu tidak bersalahan. Tapi saudara bisa buka nanti tentang qiraah sab'ah, ini kayaknya pernah saya sampaikan. Sepertinya pernah saya sampaikan bahwa qiraah sab'ah ini tentang langgam membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran menurut 7 orang imam. Dan ini sanadnya langsung nyambung ke Nabi, Pak. Itu di Sumatera Utara ini Qori ada event apa tuh, musabaqah tilawatul Quran. Kalau ada tentang qiraah sab'ah, itu Qori internasional, Pak. Namanya Ustaz Ja'far Haji Buan MK. Tak banyak Qori hakim juri yang menjadi juri qiraah sab'ah ini, tak banyak. Salah satunya Ustaz Haji Ja'far Haji Buan. Kalau dia baca, dia kebetulan satu komplek dengan saya. Kalau dia sampai jadi imam, tenang hati kita. Namanya Qori pulang baca kan. Rawat suara masih ceprek, yang penting tajwid lah, makhrajnya pas. Ya kan gitu kan? Enggak masalah. Tapi kalau di sini ada Qori, silakan, enggak masalah. Jadi dalam qiraah sab'ah itu, tadi ajarkan juga sama Ustaz Ja'far, bahwa dalam membaca Quran itu ada dalam membaca sholatul Fatihah, dalam qiraah sab'ah ya, ada yang disebut dengan istilah min jama'. Ghairil maghdubi
waladdallin, atau disambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu boleh. Jadi kalau Bapak temukan itu di Indonesia, kalau yang jadi imam kebetulan orang dari luar, dari Yaman, gitu kan, mereka baca seperti itu. Jadi jangan heran. Tapi kalau imam-imam di sini jangan pakai qiraat sab'ah kalau jadi imam. Kenapa? Untuk menghindari fitnah. Gitu. Ihdinas sirat pakai sab'ah. Tapi dalam qiraat sab'ah itu boleh dua cara lagi ada. Pertama pakai sin atau pakai zai. Ihdinas pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Atau pakai zai, ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Tapi ini jangan dipakai kalau dari imam di sini. Mentang-mentang dia punya ilmunya jangan dipakai, Pak. Takut jamaah makmum ada nggak paham kan? Oh, besok imamnya buruk. Gara-gara makmum nggak tahu, mukarrabah dia keluar baru terjadi dari makmum, memisahkan diri dari jamaah. Dari orang berjamaah, akhirnya apa? Dia bilang pahala jamaahnya. Maka itu umumnya orang pakailah. Jadi kalau di sini di Indonesia jangan kita pakai yang qiraat sab'ah, karena bisa menimbulkan fitnah. Nah ini tentang pembacaan suratul Fatihah. Jadi sekali lagi Pak, tolong kalau ada imam dibenarin bacaan Fatihah. Ini paling penting karena Fatihah itu wajib dalam sholat. Kalau ayat tidak wajib. Andai kata Bapak bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar, boleh. Andai kata imam lupa tentang membaca ayat, lalu dia langsung ruku Allahu akbar, sah nggak sholat? Sah, karena membaca ayat itu tidak wajib. Nah, Ustaz, kapan makmum itu baca ayat? Kapan makmum itu baca Fatihah? Kapan? Imam baca Fatihah, makmum ngapain? Sami, mendengar. Kita menyimak bacaan suratul Fatihah imam. Manakala imam salah makhraj, salah tajwid diluruskan oleh makmum yang paham. Ya kan? Jadi harus paham. Jadi kalau imam baca Fatihah, makmum cukup ngapain? Mendengarkan dan menyimak bacaan. Kapan jadi kita baca Fatihah, Ustaz? Nah, ini dalam adab-adab ini diatur juga sama Imam Al-Ghazali. Kapan kita membaca Fatihah? Maka seorang imam hendaknya memberikan ruang atau bahasa kita jeda, memberikan sedikit jeda antara ucapan amin dengan ayat, supaya apa? Di jeda itulah makmum membaca suratul Fatihah. Supaya kenapa begitu? Karena menurut Imam Al-Ghazali, makmum bisa konsentrasi menyimak bacaan ayat. Apalagi yang tiga di belakang ini kan tiga orang di belakang imam ini kan wajib paham ini, wajib konsentrasi tingkat tinggi, Pak. Kalau sempat nggak konsentrasi, di belakang ini kacau. Nah, jadi jangan lupa ini bahwa makmum itu dia baca Fatihah setelah imam selesai baca. Kalau pas imam baca ayat dia baca Fatihah boleh, karena tidak ada kewajiban kita membaca. Perkara-perkara masbuk nanti kita buka sesi tanya jawab. Kapan? Bagaimana kalau misalnya membaca Fatihah, imam sudah selesai dia baca ayat, baca ayat selesai, lalu kemudian imam sudah ruku, kita masuk, masih ada waktu untuk ruku. Tapi kita masih baca Fatihah, itu bagaimana? Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Itu pun kalau ada yang tanya. Jadi kalau imam itu punya imam selesai dengan bacaan ayat, hampir selesai.
Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam. Nah, ketika masuk lam yalid wa lam yulad, masuk kita masbuk terlambat jadi makmum. Enggak sempat baca Fatihah sampai selesai, Pak. Minimal 3 ayat Fatihah yang kita baca. Kalau dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, selesai. Kalau dari alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, selesai. Kalau enggak selesai enggak apa-apa, langsung ruku. Dapat pahala 1 rakaat. Dapat pahala jamaah, dapat juga dia 1 rakaat. Nah, ya, ini yang pertama ya, kenyamanan dalam sholat itu meliputi bacaan Fatihah imam. Ketika imam itu syahdu membacakan, tapi syahdu ini juga berkaitan dengan tajwid, makharijul huruf. Karena kalau suaranya enak tapi tajwidnya berserak, ya sakit juga kuping, Pak. Ya, ada orang Jawa itu alhamdulillahirabbil alamin, dia kok ngalamin, nggak bisa dia bilang ini musuh belajar. Dari mana pula jadi benar? Nah, ini memang suaranya enak, tapi kalau suara enak makharajnya berserak, ya nggak enak juga. Nah, yang kedua berkaitan dengan kenyamanan dalam sholat itu adalah lama tidaknya imam itu memimpin sholat, memimpin gerakan-gerakan sholat, atau kalau dalam bahasa fikihnya tumanina. Ini berkaitan juga, Pak. Jadi tumanina ini berkaitan dengan tumanina ini adalah tidak usah terburu-buru dalam setiap gerakan sholat. Dan makmum nggak usah, kalau makmum niatnya itu kan ada makmuman mengikut imam, tapi jangan dia terburu-buru apalagi sampai lebih duluan dia daripada imam. Ini ada yang begitu ini, Pak. Nah, ini persoalan adat berkaitan dengan ini, kata Nabi. Fa'idha amanal imam fa'aminu. Kalau imam sudah bilang amin, maka jawablah amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barulah masuk amin. Ini ada. Ini ada juga orang tak belum lagi selesai imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Belum lagi dalimnya selesai. Udah sibuk dia bilang amin. Ini ada. Bagaimana kita menghargai imam, menghormati imam. Ini maksudnya. Ini belum lagi implementasi dalam kehidupan. Imam itu adalah pemimpin aulia. Maka ketika kita belajar menghormati imam di sini di masjid dalam sholat berjamaah, maka implementasinya kita akan mampu menghormati pemimpin di antara kita. Nah, Bapak Ibu hadirin, maka kalau jadi imam itu pertama ringkaskan bacaan dan bacalah yang orang umumnya tahu. Apalagi kemampuan jamaah ini tak semuanya sama. Ada yang mulai dari berdiri terlalu lama, bacanya panjang, tegak urat pinggangnya. Begitu mau ruku, Allahu Akbar, sakit. Ini bacaan itu nggak usah terlalu panjang. Ada orang yang terlalu panjang bacaannya. Nah, ini boleh jadi asbab juga, boleh jadi ilat untuk mufarraqah dari imam. Jadi ada peristiwa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku mufarraqah dari imam tadi. Kenapa? Dia baca ayat Al-Baqarah panjang betul. Lalu datang Nabi bertanya, apakah kau mau buat fitnah dengan sholatmu itu? Apa fitnahnya? Jadi tadi orang kemampuannya nggak sama. Ya Ustaz, sholat di Masjidil Haram, terus di Masjidil Aqsa, orang ramai sholat Ustaz, panjang-panjang, apalagi tarawih Pak, 23 rakaat atau 11 rakaat, tapi panjang bacaan. Cemana itu Ustaz? Nggak semuanya orang muda, ada juga yang tua-tua. Beda. Kalau di sana itu mencari keutamaan sholat yang dicari di sana.
Di sini jangankan keutamaan nyuruh orang ke masjid aja, payah. Ini berapa kali? 3 kali, 4 kali aku ceramah di sini. Ceramahnya gini-gini aja semuanya, nggak nambah-nambah Pak. Sekarang mau mengajak orang sholat, jadi kita nggak usah bergaduh. Di sini berapa orang tarawih? Berapa rakaat tarawih? 11 rakaat. Mau 11 atau 23 yang penting orang datang dulu ke masjid. Itu cara. Jadi masjid juga mesti kreatif. Ya buat kayak kan, misalnya ada supaya datang orang banyak tarawih, buatlah kegiatan-kegiatan ini jadikan masjid ini pusat kegiatan umat. Supaya orang datang, rajin datang ke masjid. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu kan orang mencari keutamaan. Kalau bacaan imam panjang itu wajar. Tapi kalau di sini Pak baca Al-Baqarah, besok malam hilang tinggal 2. Kacau nih, karena berarti sholat subuh. Sholat subuh itu kan sholat yang paling berat itu. Sampai kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kenapa? Begitu pentingnya. Jangan yang 2 rakaat sebelum subuh aja begitu luar biasa faedahnya. Apalagi sholat subuhnya. Jadi kita mau mencari orang supaya datang dulu ramai ke masjid. Berapa kali aku ceramah sini, yang ku tengok wajah ini. Wajahnya wajah dia. Ini aja kan. Kalau bahasa orang Jakarta 4L, lu lagi. Tapi alhamdulillah. Ya kalaupun ada yang di teras, mungkin itu sambil mendengarkan, sambil juga ahli Islam. Ya kan? Itu nggak masalah, penting mendengar. Sambil dia mengisap, sambil telinganya mendengar. It's not problem, it's okay. Tapi ini pakai mic keluar ya Pak. Pakai mic keluar. Berarti yang di rumah pun kita burukkan baik sangka aja. Husnuzon. Mungkin mereka mau mendengarkan di rumah aja. Tapi kan parah betul lah maghrib tak mau datang. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan lama tidaknya gerakan imam atau yang kita sebut dengan tumanina. Ini macam mana tumanina? Imam posisinya pas sempurna dulu, baru Bapak ikutin. Jadi begitu, misalnya contoh Allahu Akbar, imam mau ruku, mau takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Begitu imam sudah bilang barulah kita ngikut Pak. Itulah adabnya. Kalau boleh ketika imam masih bilang Allahu Akbar, angkat tangan boleh, tidak masalah. Yang penting ketika kita memunculkan adab dalam ibadah itu, maka kita menghormati imam. Allahu Akbar, sudah sempurna letak imam pun begitu, sudah sempurna posisi dia, barulah dia baca doa iftitah. Apa di sini Allahu Akbar atau Allahu Akbar terserah. Setelah sempurna, baru dia baca iftitah. Ruku Allahu Akbar, pas dulu sempurna dulu rukunya, baru kemudian baca tasbihnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Jadi posisi kita sempurna, baru kita baca ayat, baru kita baca tasbihnya. Ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Ingat, hamidahnya pendek. Ha mim dal. Kalau ada jemaah atau imam yang bilang Sami Allahu liman hamidah, panjang dalam. Dia bukan bangkit dari ruku, itu berarti dia manggil biniknya namanya Hamidah. Hamidah. Jadi pendek ya. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit dia dari ruku, sempurna posisi berdirinya, sempurna qiyamnya, baru dia sebut doanya Rabbana wa lakal hamd. Dah. Kemudian ada apa lagi? Ada suara. Kan kita sering gitu kan. Sok paten lah makmum nih kan. Udah yang di depan imam tuh orang. Apalah kurangnya lagi. Di belakang itu sok paten. Allahu Akbar kata imam. Dia pun ingin suaranya didengar orang. Allahu Akbar. Gak usah.
Ngapain gitu? Ini berkaitan dengan adat kita. Jangan suara kita kalau bisa jangan sampai kedengaran orang sebelah. Adab menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah ini cukup sampai kita yang mendengarkan suara kita. Allah. Kalau bisa jangan suara. Nah, itu ada. Apalagi begitu bersuara aja jangan sampai dihindari. Apalagi sampai lebih besar dari suara imam. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai ya Pak. Kita bukan sedang mau laga-lagaan suara, apalagi sampai mau jadi backing vokal dari belakang. Gak usah. Kapan saatnya kita bersuara keras? Hanya ketika menyebutkan kata amin. Terlepas itu tak usah buat suara lawan. Cocok? Jadi kalau ada makmum yang begitu Pak, aduh, apalagi kalau di pasien-pasien biasa aja bro. Terus gitu-gitu kali ya kan. Khusyuk itu bukan begitu. Khusyuk itu menyatu antara pikiran dengan ucapan kita. Lalu kita merasa diawasi Allah. Itulah khusyuk. Puncak dari ketenangan dalam sholat itu khusyuk. Yakin bahwa Allah melihat kita, kan itu disebut dengan ihsan. Kita ibadah seolah-olah Allah melihat kita. Ibadah dalam pengawasan. Ya Bapak kalau kerja ada bos atau ada pimpinan, pasti kerjanya jadi rajin. Ada pimpinan di belakang, atau kalau ada CCTV, pun kerja pakai 8 jam dulu, 4 jam makan baru keluar. Coba kalau ada pimpinan merdeka, sama lah kayak orang. Kita ini kan disiplin kita kalau ada dilihat orang. Kalau nggak dilihat, nggak ada yang ngawasi, nggak disiplin lagi kan. Ya contoh kalau kita naik kereta, lampu merah, terobos, nggak nampak ada polisi. Begitu lewat awak terobos, di depan polisi sudah nunggu. Gitu. Mau tahu kau salah? Tahu Pak, langgar lampu merah. Jadi tahu kau salah, kenapa kau lewat aja? Aku nggak lihat ada bapak. Karena dia merasa nggak ada yang ngawasin. Disiplin kita ketika ada orang yang ngawasi. Disiplin mewah, disiplin kucing. Kucing itu kalau ada kita, mana mau dimakan ikan. Coba kalau nggak ada, habis ikan 3 piring pun habis. Jadi sholat kita khusyuk itu merasa diawasi Allah, baru muncul khusyuk dalam sholat. Nah, jadi makmum jangan bersuara yang nyaring atau lebih besar dari imam. Ini adab. Lalu kemudian makmum hendaknya memulai gerakan sholat setelah sempurna, saya bilang tadi. Ini diatur oleh Imam Al-Ghazali tentang adab-adab tadi. Jadi sekalipun bapak itu qori, tapi di depan sudah ada imam, bapak mesti ikut gitu Pak. Ustaz, aku nggak suka sama imam ini. Keseharian dia sok patet nih Ustaz. Nggak bisa cerita apa, kalau nggak sholat di rumah aja. Pas kebetulan udah jadi imam dia, awak masuk. Mana pula bisa orang ganti? Jangan kita ini sok paten juga kan? Mentang-mentang awak ngori, suara awak cantik, bersih, lembut suaranya kan? Awak ganti di depan, awak tarik, mau mundur bawa ngaku di sini, bawa lagu bacaan kau. Mana pula bisa gitu? Maka itu kalau setiap masjid itu sebaiknya buat apa ya? Jadwal atau tabel imam tetap. Ini zuhur siapa, asar siapa. Kalau suaranya agak-agak makrojul hurufnya sama tajwidnya agak-agak bersera-sera sedikit, bolehlah sholat zuhur sama asar, karena nggak dengar, ya kan? Nggak ketahuan, nggak nampak kali. Tapi kalau sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, janganlah yang hancur bacaannya, ya kan? Nggak enak, karena itu mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat, sah tidak dalam sholat. Ada makmum yang lebih bagus bacaan dari imam. Itu kalau imam mazhab Syafi'i dan Syafi'i tak sah sholat.
Nah, kemudian diatur juga tentang adab itu berkaitan dengan mufarraqah, memisahkan diri dari imam. Kapan saatnya kita ini memisahkan diri dari imam? Ada waktunya, Pak. Jadi Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi dalam kitab Bughyah Al-Mutarsyidin, jadi dia bilang kalau imam itu melakukan hal yang fatal dalam gerakan sholat, bahkan yang wajib dia tinggalkan, maka makmum wajib mufarraqah. Misalnya dia menyengaja bacaan Fatihah dihilangkan satu ayat, wajib mufarraqah. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim, hilang. Tapi sebaik-baik sebelum mufarraqah wajib diingatkan. Bagaimana diingatkan? Luruskan bacaan imam. Ya kan? Ketika dia Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, makmum di belakang ar-rahmanir rahim. Nah, kalau dia tak ingat juga sampai 3 kali wajib ganti. Kalau dia nggak mau diganti juga mufarraqah. Jadi imam kalau salah ada adabnya. 2, kalau yang salah bacaan, luruskan bacaan. Tapi kalau yang salah gerakan, ucapnya apa? Subhanallah. Tapi kalau usah pakai lagu, ya kan? Imam salah gerakan, awak ingat Subhanallah, nggak usah kayak gitu, kan? Nanti imam jawab pula, walhamdulillah. Ini kok jadi salah lawatan ini? Orang sholat kok jadi salah alasan, ya kan? Nah, itu cara mengingatkannya. Jadi kalau ada imam juga mesti paham ketika dia disuruh diingatkan oleh makmum, dia harus koneksi ini yang salah yang mana. Dia harus lurus, harus konsentrasi tinggi. Jadi kalau dia nggak tahu juga apa, subhanallah sekalian, nggak kita juga lagi subhanallah. Maka ketika yang ketiga kali dia tak sadar mana yang salah, imam mesti legowo, mundur atau ke samping lah, kan? Tak jadi imam berarti. Jadi siapa yang jadi imam? Yang pas berdiri di belakang imam itu maju ke depan, menggantikan tugas imam. Wakil presiden itulah kira-kira, ya kan? Nah, jadi kalau ada imam salah, imam jangan sok paten lah. Kalau ada imam salah. Ustaz, kalau imam kentut gimana? Nah, ini kacau nih, Pak. Sempat kentut yang ada yang dengar, nggak berbau, cuma dia dan Allah yang tahu. Cuma imam tadi dan Allah yang tahu dia kentut. Gimana itu? Gimana, Pak? Dosa itu tanggung imam. Bahaya, makanya imam jangan, kalau udah salah dia gerakannya, saat kentut dia buang angin. Kentut itu batal nggak salah? Kenapa batal? Hah? Ya, sudah keluar angin, kenapa batal? Karena dengan kentut membatalkan wudhu, batal wudhu otomatis tak sah sholat. Begitu. Tak terasa tak kentutnya, sikit aja batal. Ada cerita, nggak berbau Ustaz, batal juga itu, Pak. Mau bersuara tak bersuara, mau berbau tak berbau, batal. Yang penting kalau udah keluar angin dari dubur, berarti batal dulu. Batal dulu tak sah sholat. Jadi jangan imam sopaten ya kan, nggak mau diganti. Takut dia dimakzulkan, takut di impeachment. Begitu kentut, tahankan dari rakaat pertama. Kalau subuh nih, Pak. Tahan rakaat pertama, masuk sujud terakhir, dibantingnya pelan-pelan dikeluarkan. Nggak ada suara, tak ada bau. Kentut sikit, lama-lama lepas. Akhirnya karena tak ada yang tahu, dia kentut. Orang sujud semua, imam tadi keluar, Pak. Wah, ambil duduk lagi dia. Dia nggak mau diganti jadi imam. Akhirnya dia ambil wudhu lagi. Lama orang ini kok udah 10 menit nggak ngangkat, nanti nggak bangkit dari sujud. Akhirnya ada jemaah lah, iseng bangkit dia dari sujud itu, tengok imam nggak ada, berjerit jemaah ada. Oh, imam kita hilang.
kadang-kadang Pak. Ini sholat bukan main-main. Jadi kalau yang salah gerakan wajib diluruskan dengan subhanallah. Dan imam mesti jangan kalau salah bacaan wajib diluruskan bacaannya. Ya, wajib diluruskan. Itu sebabnya kalau imam kita di sini, ya kan sholat di tempat-tempat masjid-masjid biasa-biasa ini, jadi imam, bacaannya biasa aja. Kalau membaca ayat-ayat yang umum lah. Kalau membaca ayat misalnya Alif Lam Mim sampai 5 Al-Baqarah sampai 5, itu kalau yang sering wirid Yasin, seringlah dia baca. Jadi kalau ada yang lupa bisa diingatkan. Alhamdulillah. Nah, kapan itu yang pertama ya, menurut Sayyid Abdul Rahman tadi, bahwa muqarraqah itu pertama wajib kita muqarraqah kalau bacaan imam ada yang hilang, yang wajib dari bacaan Fatihah. Jadi tadi ya ada ayat dalam Fatihah atau ada yang rukun dalam sholat tidak dikerjakan imam, ini wajib kita muqarraqah. Tapi sebelumnya wajib kita ingatkan dulu subhanallah atau luruskan bacaan kalau bacaannya salah. Nah, Bapak Ibu hadirin, yang sunnah itu ada ketika kita muqarraqah. Hal yang membuat kita sunnah untuk muqarraqah. Ada kalau imam meninggalkan sebuah kesunahan. Sunnah muqarraqah itu Bapak boleh muqarraqah, boleh enggak? Boleh. Apa yang sunnah? Kalau ada perkara sunnah yang ditinggalkan imam, tidak dikerjakan imam, Bapak boleh muqarraqah atau tetap dalam jamaah boleh. Apa contohnya? Ketika imam biasanya pakai kunut, ini nggak pakai kunut, Bapak boleh muqarraqah, boleh tidak? Ya, boleh. Atau biasanya kita Muhammadiyah tak pakai kunut, tiba-tiba kita sholat nggak ada lagi sholat masjid Muhammadiyah, adanya masjid NU misalnya, yang umum. Sholat kita di situ kita nggak pakai kunut, tapi masuk di situ pakai kunut. Atau sebaliknya kita pakai kunut masuk ke masjid Muhammadiyah tak ada kunut. Boleh nggak kita muqarraqah? Boleh muqarraqah, boleh juga tidak muqarraqah. Tapi yang lebih utama tetap dalam barisan imam sebagai jamaah, sebagai makmum. Kenapa? Karena ini cuma perkara-perkara yang sunnah. Ini kan sunnah ya, tak dikerjakan, tak dipakai orang Muhammadiyah kan, kunut kan. Ini kan sunnah, bukan wajib. Jadi kalau Bapak sholat sendiri, yang biasanya Bapak berkunut, rupanya tak berkunut, nggak masalah. Nggak pula berdosa gara-gara meninggalkan itu kan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada muqarraqah yang mubah. Ketika imam memanjangkan bacaan sholat sampai orang itu konsentrasinya entah kemana-mana, jadi saking panjangnya bacaan, dia imam tadi khusyuk dengan bacaannya, makmum khusyuk dengan lamunannya. Udah panjang dia rokok, udah 30 ayat dibaca, enggak juga ruku, masih lanjut juga, imam udah mulailah konsentrasi tingkat tingginya berkurang. Mulailah tengok-tengok sana, tengok sini, baca masjid Ar-Ridho, Imsakiyah, subuh, baca. Udah tengok atas, laporan keuangan DKM Ar-Ridho, saldo akhir. Baca sholat, ada baca-baca kayak gitu kan. Udah selesai baca atas, belum lagi siap imam dalam bacaan ayatnya. Tengok ke bawah, Wadimor, gajah terentang, gajah duduk. Nah, ini membuat orang lah, makanya tadi ini persoalan. Tapi kalau kita mau muqarraqah dari ini boleh, tapi dia cuma dalam sampai batasan mubah hukumnya. Ya, tapi sekali lagi imam itu bacalah bacaan yang umumnya orang tahu dan jangan terlalu panjang karena bisa menyulitkan jamaah. Nah, kemudian ada muqarraqah yang makruh kita kerjakan. Apa muqarraqah yang makruh itu? Kalau imam tidak ada melakukan sesuatu hal yang membatalkan sholat kita muqarraqah, maka muqarraqahnya makruh. Gak ada yang salah dibaca imam bagus, tajwidnya
pas, gerakannya sempurna, perfecto. Tapi dasar makmum tadi gak suka. Kenapa kamu rokok tadi? Benci kan ya punya uang. Oh itu gak bisa Pak. Kalau udah sampai di sini masjid, hilangkan persoalan pribadi. Di kompleks saya ada gitu. Makanya saya pernah dibilang, rumahnya sampai masjid, ya kan? Saya pun diceritain tetangga juga ini. Yang satu agak jauh sedikit, dia sampai, begitu dia sampai belum lagi dia ikuti gerakan imam. Ditengoknya keluar, ada yang di samping masjid mau kemari. Ditengoknya imamnya, tak suka dia, tak sur dia, mundur lagi dari imam. Padahal udah pakai sarung dan gini-gini kan. Tak jadi Pak, tak boleh ini. Hilangkan ketidaksukaan kita secara pribadi dengan iman. Tak boleh. Hilangkan itu. Jadi ini perkara-perkara yang berubah. Kalau tidak ada, apalagi awak nggak tahu di belakang. Ini macam pernah mendengar lagi suaranya. Awak datang sampai berapa ini? Sampai 30. Macam pernah mendengar siapa ini? Sini bukan rokok mundur. Nggak boleh. Aku buka rokok. Niat buka rokok itu aku sengaja buka rokok dari imam. Nggak boleh Pak, karena persoalan sentimen pribadi nggak boleh kita buka rokok. Ya Pak. Maka itu ini sekali lagi dalam persoalan adab dalam sholat berjamaah itu mesti dijaga betul Pak. Kalau ada yang tidak kita sukai dalam jamaah itu tidak. Saya pernah orang yang memfitnah saya sholat, saya masa nggak menjadi makmum. Padahal di ujung sana masih ada tempat. Saya sholat di samping dia. Untuk menghindari fitnah, bahwa saya memang tak ada masalah sekalipun dia fitnah saya. Itu apa dia tidak itu? Alami sendiri. Sholat aku di sampingnya. Setelah itu cabut dia. Aku terlambat melanjutkan sholat. Ya kalau itu udah urusan dia, pulang kan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir ada mukarokah yang haram. Mana mukarokah yang haram itu? Ketika syiar sholat tadi dihilangkan. Ini hanya berlaku pada sholat Jumat. Pada sholat Jumat. Jadi kalau Bapak mukarokah nggak berlaku lagi sholat jamaah Jumat tadi. Kapan lagi Bapak mau sholat Jumat? Jadi dalam hal ini karena kita tidak boleh meninggalkan sholat Jumat tak boleh sendiri. Maka Bapak pakai mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki imam salah bacaan, kita mengikut imam. Jadi urusan tanggung imam. Itu mazhab Maliki. Maka mazhab Maliki kalau kebetulan ketemu imam yang tidak fasih, tidak masalah. Teruskan aja sholat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan adab-adab dalam sholat berjamaah. Jadi ini mesti kita pahami sekali lagi, jangan sampai kita ini sholat walaupun berilmu tapi tak beradab. Ini Pak. Kadang kita tak menghargai orang, tak menghargai imam, banyak ini. Ini adab ini diatur bukan sekedar menghargai imam saja, tapi lebih kepada menjamin sholat kita supaya khusyuk. Kalau ini kompak semua jamaah makmum ini kompak, ketika imam bilang takbir, kita pun ikut takbir, imam rukuk, kita rukuk. Ini kan persoalan adab-adab ini. Jangan ada yang di luar. Tenang aja, ini kita mau puasa nih. Sholat tarawih itu artinya santai. Bapak mau setelah tarawih Bapak mau dulu aja boleh? Iya boleh. Siap tarawih 2 rakaat. Kalau di sini pakai salat tadi. Wa ana malikil ma'mud katanya. Kalau Bapak nggak ada gitu, tiba-tiba Bapak mau merokok dulu. Kalau merokok itu makruh ya. Dia bisa mengatakan dulu. Boleh. Nggak masalah. Ada dulu lagi salat lagi boleh. Nggak harus langsung diforsir 11 rakaat, 11 setelah mau dikerjain juga kayak biasa kita nikah juga. Bapak nanti siap 2 rakaat, kalau nonton dulu mah boleh. Karena memang soal ini
ketika kita menjaga ritme kita sholat itu, Allah sayang sama kita. 24 jam kita dikasih waktu, masa 5 menit dalam sholat gak bisa kita? Atau 10 menit lah, 10 kali 5, katakan 1 jam dalam 1 hari. Allah cuma minta 1 jam dalam 24 jam. Parah betul kita. Itu belum termasuk doa-doa kan? Nah, makanya ini adab. Ketika kita punya adab dalam sholat, itu menunjukkan betapa kita pun beradab kepada Allah. Itu makanya termasuk Pak, dalam sholat sendiri atau berjamaah, ketika kita udah sholat lalu langsung bangkit, ini termasuk orang yang tak ada adabnya. Tak ada adab kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Jadi bagi ada yang ada adab itu lewat Ustaz, istighfar dulu, berzikir dulu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mau sendiri-sendiri, mau dipandu oleh imam, terserah nggak masalah. Yang penting jangan begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bangkit. Aku mau teken proyek Ustaz, kalau nggak kacau ini lewat. Tak ada yang lebih. Kalau Allah sudah bilang rezeki kau itu sampai ke tangan kita, Pak. Tapi kalau Allah bilang belum rezeki kau itu nggak sampai, Pak. Maka itu sholat itu jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, santai, slow, tapi jangan terlalu slow kali kan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar diskusi kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup dengan doa, masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya. 10 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, seorang imam dia nggak bisa mengucapkan roh. Nggak bisa mengucapkan Roh. Orang Tanjung Balai. Dia bisa Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Buya Yahya bilang, kalau memang itu kemampuan dia, kita nggak bisa menghukumi Pak, karena kodratnya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau yang alamin jadi ngalamin itu masih bisa. Tapi kalau Allah ini payah ya, orang lidahnya pendek. Kalau memang sebatas itu kemampuan dan dia tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat, maka itu boleh kan. Tapi selagi masih ada orang yang fasik, itu jadi imam. Jadi yang tadi orang bisa minggir dulu. Kalau misalnya lebih fasik dulu, maka itu kalau dia tidak bisa juga ya kalau salah. Yang penting dia tidak mengada-ngada dengan ucapannya. Kalau memang itu pula dari lahir, cuma kita menghukumnya. Allah saja tidak menghukum Pak yang begitu. Masa kita yang menghukumnya gitu Pak? Maka kalau ada imam yang tidak bisa mengucapkan huruf ra ini pun kadang kita masih salah. Bukan ro. Nggak ada lafaz o dalam Arab. Tapi begitupun harus dilatih. Karena ada itu kalau Bapak ke Turki, itu kayaknya pernah saya bahas. Bapak ke Turki, di sana itu orang baca wadduha, jadi wadduha. Memang begitu Pak bacaannya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu boleh. Dalam qiraat boleh. Tapi ini kan tidak. Kita ngada-ngada dengan ayat Allah ini, bermain-main dengan ayat Allah. Nah, ini tak boleh. Tapi kalau cuma tak bisa mengucapkan ra, dia antara a dengan o. Ra tidak bisa diucapkan secara sempurna, tapi dia bilang ra, karena kedengaran sama. Ra. Jangan salah. Atau anak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.